Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Pak Ulum ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada hewan dan informasi dari teks bacaan. Jadi nanti anak-anak disajikan sebuah video, kemudian kita pahami bersama. Setelah kita pahami, nanti anak-anak membaca bacaan, mencari informasi dari dalam teks tersebut. Sebelumnya coba ini dilihat, ada gambar cacing, ikan, dan sapi. Coba sebutkan organ pernapasan apa saja yang digunakan hewan tersebut. Cacing bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Ikan yang hidupnya di dalam air bernapas dengan menggunakan insang. Sapi yang merupakan hewan mamalia atau yang melahirkan dan menyusui bernapas dengan menggunakan paru-paru. Coba perhatikan video berikut. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, organ pernafasan hewan pun berbeda-beda. Supaya lebih jelas, klik salah satu hewan yang ada di sini untuk mempelajari sistem pernafasannya. Pilih salah satu hewannya, teman. Cacing. Udara masuk melalui kulit. Oksigen diikat oleh darah di pembuluh darah. Karbon dioksida keluar melalui kulit. Belalang. Udara masuk melalui spirakel. Udara mengalir ke trakea. Kemudian, udara mengalir ke trakeola. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola. Karbon dioksida mengalir ke trakea. Karbon dioksida keluar melalui spirakel. Kadal. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke rongga mulut. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke rongga mulut. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Air masuk melalui mulut. Air mengalir ke insang. Oksigen dalam air diikat oleh darah di pembuluh darah pada insang.
Karbon dioksida dikeluarkan bersama air melalui insang. Burung. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Sebagian udara mengalir ke paru-paru dan sebagian ke kantong udara. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus dalam paru-paru. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Kucing. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Ya, dari video tadi dapat kita simpulkan ada beberapa hewan yang memiliki organ pernapasan hampir sama. Misalkan tadi ada kadal, katak dewasa, dan kucing. Mana dari ketiga hewan ini udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke batang tenggorokan, kemudian oksigen dan karbon dioksida terjadi pertukaran pada pembuluh darah pada alveolus, kemudian kembali lagi dikeluarkan melalui tenggorokan dan dihembuskan melalui hidung. Yang hampir sama tadi juga ada pada burung. Namun pada burung ada bagian udara atau oksigen yang masuk ke dalam kantong udara atau pundi-pundi udara, yang mana udara yang masuk pada pundi-pundi udara ini digunakan untuk bernapas saat terbang. Itu yang hampir sama. Nah, yang beda tadi ada cacing yang bernapas dengan permukaan kulit, belalang yang ada dengan spirakel dan trakea, ikan sudah jelas yang bernapas dengan menggunakan insang. Selanjutnya ini ada sebuah bacaan tentang kata sang hewan amfibi. Jadi nanti anak-anak membaca bacaan kemudian menjawab pertanyaan atau peta konsep yang disajikan. Dari bacaan ini kita dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Misalkan ini ada sebuah peta konsep tentang bacaan tadi. Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Di mana tempat hidup hewan tersebut? Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam hewan amfibi? Terakhir, bagaimana cara hewan tersebut bernapas? Semua pertanyaan tersebut jawabannya tersaji dalam informasi yang ada dalam teks bacaan kata sang hewan amfibi. Anak-anak pasti sudah masih ingat dengan kata tanya dan fungsinya. Misalkan ada beberapa kata tanya yang di sini ada kata tanya apa yang fungsinya jelas untuk menanyakan benda. Di mana tempat hidup hewan tersebut? Di mana di sini untuk menanyakan tempat. Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa yang menggolongkan hewan tersebut? Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Mengapa sudah jelas.
Mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab bagaimana cara hewan tersebut bernapas. Di sini jelas bagaimana cara, berarti digunakan untuk menanyakan cara, proses. Selain itu juga bisa digunakan untuk menanyakan keadaan. Nah, ini tadi menjelaskan informasi pada teks yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang kata tanya dan fungsinya. Selanjutnya menjelaskan organ pernapasan hewan pada katak dewasa. Udara masuk melalui hidung, melewati batang tenggorokan, kemudian masuk atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada pembuluh darah yang di dalam alveolus, kemudian keluar melalui tenggorokan dan dihembuskan lagi melalui hidung. Pada ikan tadi sudah jelas pada video, air dan oksigen masuk melalui mulut, kemudian menuju ke insang, dan di pembuluh darah pada insang mengikat oksigen, kemudian air dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Nah, ini apa yang sudah aku pelajari hari ini, anak-anak pasti sudah paham. Agar lebih menarik, coba dikerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Pandemi bukan halangan kita untuk belajar, meskipun kita belajarnya lewat daring. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.